Ayo, what's up guys, balik lagi dengan saya Danari. Ini adalah Samsung Note 10 Plus. HP ini keluar pada tahun 2019. Saat itu harga launchingnya masih 16 jutaan. Dengan segudang fitur dan ciri khas S Pen, sekarang HP ini harganya cuma 5 jutaan. Apakah masih worth it untuk tahun ini? Mari kita bahas sama-sama. Bagian desain ini saya suka banget karena mengkotak gini, kesannya boxy dan elegan. Bagian depan HP ini menggunakan layar sebesar 6,8 inch dan ini full layar semuanya dengan bezel yang tipis serta ada kamera di bagian atas. Kameranya sudah under display, jadi HP ini masih sangat kekinian untuk dipakai di tahun ini. Untuk bagian frame, HP ini menggunakan frame aluminium. Samping-samping, bawah dan atas ini menggunakan semua aluminium. Bagian samping kanan ini kosong, cuma ada garis antena saja satu. Untuk bagian atas ini ada lubang slot SIM, ada mikrofon, dan ada juga garis antena. Slot SIM HP ini dual SIM teman-teman, jadi kalau kalian pakai dua kartu ini bisa banget dipakai di HP Samsung Note 10 Plus ini. Bagian kiri HP ini ada garis antena juga, serta ada tombol volume, juga ada tombol powernya. Tombol volume dan power di HP ini saya nggak begitu suka karena terlalu kecil. Jadi kalau kita tekan itu kayak agak kurang gimana gitu, kurang mantep lah intinya. Untuk bagian bawah HP ini ada speaker, slot USB Type-C buat ngecas, dan juga ada mikrofon. Samping paling kanan ada tempat untuk menyimpan S Pen-nya. Bagian belakang sendiri HP ini sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 6. Jadi ini lebih tahan dari goresan. Unit yang saya pakai ini masih mulus meski usianya sudah 4 tahunan. Di bagian tengah ini ada logo Samsung. Bagian atas ini ada 4 kamera. Di atas lensa 3D ada flash. Di bawah flash ini ada sensornya. Untuk bagian bawah ini cuma ada tulisan IMEI by Samsung. Samsung ini menggunakan layar andalannya yaitu Dynamic AMOLED dengan resolusi 1440 x 1040 pixel serta sudah support HDR+. Untuk sektor layar ini saya suka banget karena layarnya ini jernih banget, dipakai di luar ruangan itu tidak masalah. Dan juga kalau untuk dipakai sehari-hari ini layarnya tajam banget teman-teman. Karena Samsung dari dulu sudah terkenal dengan layar yang sangat bagus. Cuma ini karena usianya sudah 4 tahunan, ini layarnya itu agak nge-green gitu teman-teman. Jadi buat perbandingan HP Samsung yang baru dengan HP Samsung yang lumayan lama ini, layarnya itu kurang greget gitu lah daripada Samsung yang terbaru karena kemakan usia juga. Untuk prosesor sendiri, Samsung Note 10 Plus ini menggunakan prosesor bikinan Samsung sendiri yaitu Exynos 9825 dengan fabrikasi 7 nanometer. Prosesor ini setara dengan Snapdragon 855. HP ini juga dibekali dengan RAM 12 GB. RAM 12 GB di Samsung ini beneran RAM asli ya, bukan RAM swap-swapan atau tambahan seperti HP-HP Android zaman sekarang. Internalnya sendiri saya ini pakai yang 256 GB serta bisa ditambahin external memory. Dengan spesifikasi tersebut, ini saya cek di 3D Mark, saya cek 2 kali dan dua-duanya itu dapat skor sekitar 3700-an. Dipakai multitasking ini masih aman, sedangkan kalau kita main game seperti game Genshin Impact atau game-game yang butuh prosesor yang bagus, HP ini masih nyaman, cuma kita dapat FPS yang lumayan drop teman-teman. Rata-rata FPS-nya itu cuma 30 dan kadang itu kena frame drop. Kalau untuk main game Mobile Legends sih ini masih sangat baik, dapat settingan rata kanan dan gameplaynya masih sangat nyaman untuk dimainkan. Yang saya suka dari HP ini adalah sensornya semuanya lengkap. Ini kita cek di sensor box, semua ada. Sensor gyroscope-nya juga ini asli, bukan cuma software, jadi ini stabil banget buat main PUBG. Ini enak banget ini teman-teman. Yang absen cuma sensor temperatur, tapi ya siapa juga yang ukur temperatur suhu pakai HP ini, bisa-bisa rusak HP-nya. Ketahanan baterai sendiri, HP ini menggunakan baterai sebesar 4300 mAh. Selama pemakaian saya, rata-rata screen on time-nya sekitar 4-5 jam. Karena kena usia yang hampir 4 tahun, jadi HP ini ada penurunan di ketahanan dayanya. Itu sangat wajar teman-teman. Semua baterai HP ataupun baterai elektronik yang lain pasti bakal ada penurunan. HP ini adalah HP second dari saya. SOT segitu sudah sangat cukup untuk dipakai sehari-hari. Durasi ngecasnya juga lumayan cepat. HP ini menggunakan fast charging maksimal 25 watt. Jadi untuk ngecas 0-100 kurang lebih 1-1,5 jaman sudah full. Dari 0-100 ya. Mungkin bukan yang terbaik karena kebanyakan HP sekarang kan sudah menggunakan teknologi yang 67 watt atau 100 watt. Tapi ini kan HP 4 tahun yang lalu. Jadi ini sudah lumayan cepat menurut saya.
Untuk sektor kamera, HP ini sudah lumayan canggih di kelasnya. Resolusinya sudah 12 megapiksel dengan teknologi OIS dan bukaan lensa sudah lumayan besar, yaitu f1,5. Sedangkan lensa telefotonya juga sama, menggunakan resolusi 12 megapiksel, tapi bukaan aperture-nya cuma 2,1 saja. Untuk lensa ultrawide ini beresolusi lumayan besar, 16 megapiksel, bukaan lensanya f2,2. Hasilnya sendiri dipakai di foto luar ruangan, HP ini masih bagus dan khasnya Samsung, agak brightness gitu teman-teman, dan warnanya itu lebih bagus dari yang kita lihat dari mata langsung. Hasil kamera ini mungkin tidak jauh lebih baik daripada HP-HP 5 jutaan yang lain, tapi karena ini flagship, fiturnya ini sudah lengkap teman-teman. HP ini sudah ada OIS, jadi kalau kalian memfoto dengan kondisi yang buru-buru ataupun dengan kurang cahaya, OIS-nya itu sangat membantu. Jadi fotonya lebih stabil dan bisa mengurangi gerakan tangan kalian. Oke, jadi ini merupakan tes kamera belakang menggunakan Samsung Note 10 Plus. Ini kondisi low lag ya, ini di dalam mall. Dan ini saya berjalan tanpa menggunakan gimbal. Nah, berjalan. Kalau kita coba lari, ini resolusi Full HD 60 fps. Nah, ini tapi cahayanya terang ini. Kita coba tes fokus. Set. Lumayan cepat. Nah, kayak gini. Ini kamera belakang. Dan ini kamera depan sama belakang sama-sama bisa menggunakan 4K. Ini copyright ini guys, maaf guys. Ini saya juga jalan ini. Oke. Tes. Nah, ini jarak segini sekitar setengah meter. Apakah audio saya masih jelas? Silahkan komen di bawah. Serius. Oke. Mantap. Nah, ini kita coba masuk ke lorong yang agak gelap. Apakah masih jelas atau enggak? Nah, kalau ke lorong yang agak gelap ini agak noise. Ada noise gitu guys. Oke. Mantap. Salah satu fitur yang enggak ada di HP lain adalah S Pen. Khas Samsung Galaxy Note, S Pen di HP ini responsif banget. Bahkan di usia yang hampir 4 tahunan, S Pen ini masih sangat enak dan responsif untuk dipakai. Buat yang misal punya perusahaan dan sering tanda tangan, ini saya yakin sering banget dipakai. Apalagi kalau kita kerjanya desainer serta suka menggambar-gambar, S Pen ini bisa kepake banget. Misal kayak gini, posisi layar lagi mati, kita klik S Pen-nya, otomatis bisa membuka notes. Jadi ini bisa kita tulis, misal kita mempunyai ide apa gitu, kita bisa nulis segini, konten gitu. Tinggal kita save saja, jadi tidak lupa ide yang tadi kepikiran di otak kita gitu teman-teman. Fitur S Pen ini masih sangat jarang, bahkan belum ada di HP-HP lain. Di usia yang hampir 4 tahunan, HP ini masih dapat update software Android 12 teman-teman. Keren ya Samsung, untuk update softwarenya masih dikasih sampai sekarang. Untuk speakernya sendiri, HP ini ada 2 speaker, ada di bagian bawah sini, bagian kanan, dan ada di atas sini. Nah, bagian sini di dalamnya sini.
Ini kita coba saja langsung cek suaranya. Masuk ke YouTube. Nah, ini saya udah siapin NJS release. Nah, ini kita play. Bentar, kita taruh sini dulu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Menurut saya suaranya clear, bassnya juga pas, dan juga ini enak banget ini didengerin langsung. Untuk harga 5 jutaan, apa HP ini worth it? Ini tergantung kalian teman-teman, karena ada beberapa catatan. Yang pertama, vektor HP ini kebanyakan itu copot teman-teman. Jadi kalian harus ke tukang servis dulu kalau mau beli. Bilang saja mau lem vektornya, karena unit yang saya pegang sendiri ini lemnya sudah mulai renggang-renggang teman-teman. Jadi ini saya harus mencopot terlebih dahulu, serta nanti dilem lagi terus dipres lagi gitu teman-teman. Itu mudah kok dan nggak keluar biaya mahal kalau kalian bawa ke tempat servis. Nah, catatan kedua adalah baterai HP ini tidak seawet HP-HP zaman sekarang. Apalagi kalau kalian suka ngegame ataupun jarang banget di rumah, sering banget aktivitas di luar ruangan, siap-siap saja kalian bawa charger kalau saat keluar. Saya kira itu saja catatannya untuk HP ini. Untuk sektor lain ini masih worth it dan masih bagus dipakai di beberapa tahun yang akan datang. Jadi cukup sekian review dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Saya Denari, saya pamit. Subscribe teman-teman. Terima kasih. Goodbye.